Baik, selamat malam Pak. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tes program saya yang berjudul tentang analisis dan implementasi VPS dengan metode honeypot di IDS untuk keamanan VPS dari serangan DDoS dan brute force. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana honeypot menipu serangan dari DDoS dan brute force. Di sini saya akan mengimplementasikannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka halaman login rumah web. Setelah login ke rumah web, kemudian kita klik client John rumah web. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan menampilkan halaman login. Kemudian kita login. Di sini karena saya sudah pernah login, maka kita tinggal cukup login saja. Kita akan login. Nah, di sini dia akan meminta kode verifikasi. Nah, kita login dulu ke email. Kita login ke email dulu untuk mengambil kode verifikasinya. Nah, di sini kita sudah login ke halaman VPS kita. Nah, di sini ada sebelah kanan ada menu VPS, kita klik VPS. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang aktif, yaitu VPS yang aktif. Kemudian kita klik manage. Setelah itu kita klik manage VPS. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita klik tanda panah sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke VPS-nya. Kita launch. Nah, ini adalah tampilan awal dari VPS. Nah, kemudian kita akan login dengan menggunakan perintah root. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah selesai masukkan passwordnya, kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke Linux Ubuntu-nya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Setelah selesai tahapan login, kemudian kita akan mengaktifkan virtualnya atau VPS palsunya dengan mengklik perintah titik spasi env spasi bin slash activate. Nah, setelah selesai mengklik perintahnya, kita klik enter. Nah, di sini env-nya sudah aktif. Nah, setelah virtualnya atau VPS aslinya aktif, kemudian kita akan mematikan portnya supaya tidak bertabrakan dengan port dari VPS yang asli. Nah, kita akan melakukan perintah sudo kill spasi sudo elsoft spasi t
spasi I. Kemudian kita klikkan portnya, yaitu port 80. Kita tutup kurung, kita enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita matikan port yang 22. Setelah itu kita enter lagi, kita matikan juga port 21. Kita enter. Nah, di sini portnya sudah mati supaya tidak tabrakan dengan port yang asli, VPS yang asli. Setelah ini kita melakukan langkah berikutnya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan honeypotnya dengan mengklik perintah open canary. Open canary. Spasi restart. Kemudian kita enter. Nah, di sini honeypotnya sudah aktif. Kemudian kita lakukan lagi langkah berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan pantauan real time untuk mendeteksi serangan-serangan yang akan masuk nanti. Kita akan melakukan perintah tail spasi F spasi var slash dnp slash open canary dot log. Nah, setelah selesai melakukan perintah, kemudian kita enter. Nah, di sini pantauan real time-nya sudah aktif. Honeypot secara real time-nya sudah aktif, maka kita bisa melakukan pemantauan dari serangan-serangan yang akan masuk. Oke, selanjutnya kita akan melakukan serangan pertama, yaitu brute force. Kita akan melakukan serangan terhadap IP dari VPS kita. Ini adalah IP dari VPS kita copy. Nah, kita akan melakukan serangan brute force pertama, yaitu menyerang web servernya. Kita coba klik passwordnya hacker, kemudian kita klik username-nya hacker, kemudian passwordnya kita buat juga hacker123. Kemudian kita coba login. Nah, setelah itu kita lihat pantauan dari honeypot secara real time-nya. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini terdeteksi bahwa ada yang masuk menggunakan username hacker dan password hacker123. Ini adalah serangan yang kita buat tadi terhadap web servernya. Kemudian kita coba lagi. Kita coba menyerangnya lagi dengan menggunakan username makan, kemudian passwordnya minum 123. Kemudian kita coba login. Kita lihat pantauan dari honeypotnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat ada yang mencoba masuk menggunakan username makan dengan passwordnya minum 123. Nah, itu adalah serangan dari web servernya terhadap honeypot palsunya, terhadap VPS palsu. Kemudian kita coba lagi menggunakan serangan
Kemudian kita coba menyerang port SSH menggunakan putih. Di sini saya menggunakan putih. Nah, di sini kita copy. Nah, di sini kita copy IP kita, IP address kita. Kemudian portnya 222. Kemudian kita open. Kita coba menggunakan username peretas. Kita enter. Untuk passwordnya kita buat peretas 123. Kita enter. Dapat kita lihat serangan tadi terpantau di sini, yaitu dengan menggunakan username peretas dan passwordnya adalah peretas 123. Dapat kita lihat di sini. Ini adalah passwordnya yang digunakan peretas, dan ini adalah username yang digunakan hacker. Nah, selanjutnya kita akan menyerang menggunakan, kita lanjut serangannya masih di brute force menggunakan FileZilla. Oke, di sini kita di hostnya kita input IP kita yang tadi. Kita coba username-nya Josafat 123. Kemudian passwordnya kita coba Josafat 12. Kemudian kita masukkan portnya 21. Kemudian quick connect. Nah, kita lihat di sini serangan terdeteksi, yaitu menggunakan password Josafat 12 dan username yang digunakan adalah Josafat 123. Nah, serangan dari FileZilla yang tadi terdeteksi secara real time di VPS. Kita coba lagi menggunakan username yang lain, misalnya YouTube, dan passwordnya kita coba WhatsApp. Kita masukkan portnya, port 21. Kemudian quick connect. Kita lihat di sini serangan dari FileZilla-nya terdeteksi, di mana username-nya adalah YouTube dan passwordnya adalah WhatsApp. Nah, itu adalah serangan dari brute force, yaitu menggunakan FileZilla. Kemudian kita melanjutkan serangan dari DDoS. Ini kita perkecil dulu. Kemudian kita menggunakan serangan DDoS menggunakan Loic. Nah, di sini kita matikan dulu untuk perlindungan dari laptop kita atau firewall kita. Kita matikan dulu firewallnya. Nah, setelah kita matikan, kita buka aplikasi Loic kita. Nah, di sini saya menyimpannya di sini. Nah, di sini kita akan melakukan serangan terhadap VPS menggunakan Loic. Nah, di sini kita tempelkan aja IP dari VPS kita. Kemudian kita logon. Nah, di sini adalah IP dari VPS kita. Nah, di sini kita masukkan portnya. Di sini kita masukkan portnya, yaitu port 22.
Kemudian kita ganti metode menjadi TCP. Kemudian kita atur kecepatannya. Nah, kira-kira di sini setengah. Kemudian untuk threads-nya kita buat aja untuk angka 8000. Nah, setelah itu kita buka VPS kita yang tadi. Serangannya nanti akan di sini akan terpantau secara real time. Nah, kemudian kita buka. Nah, setelah itu kita coba menyerang VPS kita menggunakan Loic. Kita klik Image Target Manager. Nah, dapat kita lihat di sini web kita terserang secara terus-menerus, sehingga membuat VPS kita akan menjadi lemot. Nah, setelah kita stop, dia akan berhenti menyerang VPS kita. Di sini dia sudah berhenti, maka serangannya berjalan dengan lancar. Oke. Setelah itu, kita akan melihat isi dari serangan-serangan yang dilakukan oleh penyerang tadi terhadap VPS kita. Di sini saya akan menunjukkan log dari serangan-serangan VPS yang tadi. Log dari serangan-serangan yang terjadi seperti DDoS dan brute tadi. Baik, di sini saya akan menampilkan log dari serangan-serangan yang dilakukan oleh penyerang tadi terhadap VPS kita. Di sini saya akan menunjukkannya. Mengklik perintah cat spasi /var /tmp /open canary.log. Kita enter. Nah, dapat kita lihat ini adalah hasil dari serangan-serangan yang dilakukan oleh brute force dan DDoS tadi terhadap VPS kita. Dia akan berjalan terus seperti ini untuk menampilkan hasil dari serangan-serangan yang dilakukan tadi. Baik, Pak, itulah hasil dari tes program saya tentang serangan DDoS dan brute force terhadap VPS menggunakan keamanan honeypot. Baik Pak, sekianlah hasil dari video penjelasan saya tentang judul skripsi saya yang berjudul tentang analisis dan implementasi IPS dengan metode honeypot DIDS untuk keamanan VPS dari serangan DDoS dan brute force. Sekianlah hasil dari presentasi saya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.